Sejarah Nusantara yang kita kenal hari ini seringkali terasa utuh, seolah-olah semua sudah diceritakan, semua sudah dijelaskan, dan tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Kita diajarkan kapan kerajaan besar berdiri, siapa rajanya, dan bagaimana semuanya berakhir. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah benar hanya itu ceritanya? Bayangkan jika sebagian sejarah yang membentuk jati diri kita justru tidak pernah benar-benar disampaikan. Bukan karena tidak ada, tetapi karena terlupakan, disederhanakan, atau bahkan sengaja diabaikan. Sebelum nama-nama besar tercatat dalam buku pelajaran, Nusantara telah lebih dulu hidup, berlayar, dan membangun peradabannya sendiri. Di balik hutan, laut, dan gunung yang kita lihat hari ini, tersimpan jejak-jejak masa lalu yang jarang dibicarakan. Jejak tentang masyarakat yang memahami alam, tentang pelaut yang menguasai jalur laut dunia, dan tentang budaya yang bertahan jauh sebelum pengaruh luar datang. Semua ini adalah bagian dari sejarah Nusantara yang tidak banyak orang ketahui. Video ini bukan untuk menggantikan sejarah yang sudah ada, tetapi untuk mengajak kita melihatnya dari sudut yang berbeda. Sudut pandang yang lebih dalam, lebih jujur, dan mungkin lebih dekat dengan siapa kita sebenarnya. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh menelusuri sejarah Nusantara yang jarang diajarkan di sekolah, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe, beri like jika kamu ingin lebih banyak konten sejarah seperti ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena sejarah bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami, dan perjalanan kita baru saja dimulai. Sejarah Nusantara yang kita kenal hari ini sering dimulai dengan satu titik yang sama. Munculnya kerajaan besar, prasasti beraksara, dan pengaruh dari luar. Seolah-olah sebelum itu, Nusantara hanyalah hamparan hutan liar yang menunggu untuk dibangunkan oleh peradaban asing. Namun kenyataannya, jauh sebelum nama Sriwijaya atau Majapahit pernah disebut, Nusantara telah lebih dulu hidup, berdenyut, dan membangun peradabannya sendiri. Bayangkan, ribuan tahun lalu, ketika Laut Nusantara belum dipetakan, namun telah dilayari. Ketika pulau-pulau belum memiliki nama resmi, tetapi sudah saling terhubung oleh jalur air yang sibuk. Di masa itu, manusia Nusantara bukanlah sosok pasif yang sekedar bertahan hidup. Mereka adalah pengamat langit, pembaca alam, dan pencipta tatanan sosial yang terstruktur. Di berbagai penjuru Nusantara, berdiri bangunan batu besar yang hingga hari ini masih menyimpan tanda tanya. Pundan berundak yang tersusun rapi di puncak bukit, menhir yang menjulang sunyi, dolmen yang beratnya mustahil dipindahkan tanpa perhitungan matang. Semua itu bukan hasil kebetulan, melainkan bukti bahwa masyarakat Nusantara purba telah memiliki pengetahuan teknis, kerja kolektif, dan tujuan spiritual yang jelas. Mereka memahami arah mata angin, pergerakan matahari, dan siklus alam. Batu-batu tidak diletakkan sembarangan. Setiap sudut, setiap susunan memiliki makna. Ada hubungan antara manusia, leluhur, dan alam semesta. Sebuah konsep yang jauh lebih dalam dari sekedar primitif, namun justru jarang disebut dalam buku pelajaran. Di pesisir, perahu-perahu kayu telah menantang ombak. Bukan perahu kecil tanpa arah, melainkan kapal yang dirancang untuk berlayar jauh. Nusantara, sejak awal, adalah dunia maritim. Laut bukan pemisah, melainkan jalan raya. Dari sinilah gagasan besar itu lahir, bahwa manusia Nusantara telah lama menjadi pelaut, pedagang, dan penghubung antar wilayah, bahkan sebelum dunia luar mengenal mereka. Namun anehnya, semua ini hanya disebut sekilas. Seakan-akan sejarah Nusantara baru dianggap penting ketika aksara dari luar mulai digunakan. Padahal sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta. Ia juga hidup dalam batu, dalam tradisi lisan, dalam pola kehidupan yang diwariskan turun-temurun. Ketika kita mengabaikan fase awal ini, kita kehilangan fondasi. Kita lupa bahwa Nusantara tidak tumbuh dari kehampaan. Ia berdiri di atas ribuan tahun pengalaman manusia yang telah belajar membaca alam, mengelola kehidupan, dan membangun makna bersama. Dan disinilah pertanyaan besar itu muncul. Jika Nusantara sudah memiliki peradaban sebelum pengaruh luar datang, lalu mengapa bagian ini begitu jarang diceritakan?
mengapa awal yang paling menentukan justru menjadi bagian yang paling sunyi? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita lebih jauh, menyelusuri sejarah yang tidak hanya terlupakan, tetapi perlahan-lahan disingkirkan, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Ada anggapan lama yang terus diwariskan tanpa disadari, bahwa Nusantara dahulu adalah wilayah pinggiran dunia, jauh dari pusat peradaban, tertinggal dan baru bergerak setelah dunia luar datang membawa kemajuan. Anggapan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Ia membentuk cara pandang bahwa leluhur Nusantara hanya menunggu untuk diajari, bukan pelaku sejarah itu sendiri. Namun kenyataan di masa lampau berkata sebaliknya. Jauh sebelum Eropa mengenal peta dunia dengan jelas, Laut Nusantara telah menjadi jalur lalu lintas yang ramai. Angin muson yang berhembus teratur setiap tahun telah dibaca dengan cermat oleh para pelaut Nusantara. Mereka tahu kapan angin membawa mereka pergi dan kapan angin mengantar mereka pulang. Pengetahuan ini bukan hasil tebakan, melainkan warisan pengalaman yang dikumpulkan selama generasi demi generasi. Di pelabuhan-pelabuhan alami yang kini mungkin hanya menjadi desa pesisir biasa, dulu terjadi pertemuan besar antar bangsa. Kapal-kapal dari berbagai arah datang dan pergi, bukan hanya membawa barang, tetapi juga cerita, gagasan, dan pengetahuan. Nusantara tidak berdiri di luar arus sejarah dunia, ia berada tepat di tengahnya. Emas, kapur barus, rempah-rempah, kayu langka dan hasil laut menjadi komoditas yang dicari. Namun yang sering dilupakan, Nusantara tidak hanya menukar barang, ia juga menukar budaya. Bahasa berkembang, teknologi beradaptasi, dan cara berpikir masyarakat pun terus bergerak. Semua ini terjadi jauh sebelum istilah globalisasi pernah diciptakan. Di daratan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem pertanian yang menyesuaikan diri dengan alam. Mereka tidak memaksa tanah, tetapi bekerja bersamanya. Terasering, pengaturan air, dan pembagian kerja menunjukkan adanya sistem sosial yang terorganisir. Ini bukan kehidupan acak tanpa arah. Ada aturan, ada kesepakatan, ada kepemimpinan. Yang menarik, kemajuan Nusantara tidak selalu diwujudkan dalam bangunan menjulang seperti di wilayah lain. Banyak pengetahuan disimpan dalam tradisi, dalam lisan, dalam simbol. Karena itulah ketika sejarah kemudian lebih mengutamakan bukti tertulis dan monumen besar, Nusantara dianggap kurang maju. Padahal yang terjadi hanyalah perbedaan cara menyimpan ingatan. Ketika bangsa-bangsa asing akhirnya datang dengan ambisi dan kepentingan, mereka tidak menemukan wilayah kosong. Mereka menemukan masyarakat yang sudah memahami perdagangan, politik, dan diplomasi. Bahkan dalam banyak kasus, para pendatang justru harus menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada. Namun seiring waktu, narasi berubah. Nusantara perlahan digambarkan sebagai tanah yang menunggu untuk dikuasai. Peran aktif masyarakatnya dikecilkan, keunggulan maritimnya dilupakan, dan sejarah pun mulai bergerak mengikuti sudut pandang mereka yang paling keras suaranya. Di titik inilah kita mulai menyadari bahwa Nusantara tidak pernah tertinggal. Ia hanya diceritakan seolah-olah demikian. Dan ketika sebuah bangsa terus-menerus mendengar bahwa leluhurnya lemah dan tertinggal, perlahan rasa percaya diri itu pun terkikis. Padahal, sebelum dunia memusatkan pandangannya ke sini dengan niat menguasai, Nusantara telah lama berdiri sebagai persimpangan dunia, tenang, kuat, dan penuh perhitungan. Namun jika Nusantara begitu maju dan strategis, muncul satu pertanyaan yang lebih mengusik. Siapa yang kemudian menentukan cerita tentangnya, dan mengapa cerita itu berubah? Jawaban itu tersembunyi dalam sejarah yang ditulis oleh mereka yang memegang kekuasaan. Sejarah tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu dipengaruhi oleh siapa yang menulisnya, untuk siapa ia ditulis, dan kepentingan apa yang menyertainya. Di Nusantara, titik balik itu datang ketika kekuasaan mulai berpindah tangan dan pena perlahan menggantikan ingatan lisan. Ketika bangsa-bangsa asing mulai menancapkan pengaruhnya, mereka tidak hanya membawa senjata dan perdagangan, mereka juga membawa cara pandang. Cara melihat dunia yang menempatkan diri mereka sebagai pusat dan wilayah lain sebagai pinggiran. Dari sinilah, cerita tentang Nusantara mulai ditulis ulang.
Peristiwa-peristiwa besar dipilih dengan seksama. Yang menguntungkan kekuasaan dicatat, yang tidak mendukung narasi dominasi dikecilkan atau dihilangkan. Tradisi lisan dianggap tidak sahih, pengetahuan lokal dianggap mitos, dan sejarah yang tidak memiliki dokumen tertulis resmi perlahan tersingkir ke pinggiran ingatan. Tokoh-tokoh Nusantara yang pernah berdiri sebagai pemimpin tangguh seringkali digambarkan sekadar sebagai raja lokal tanpa visi. Strategi politik yang cermat disebut sebagai intrik, perlawanan disebut pemberontakan, dan kerjasama yang setara diubah menjadi cerita tentang penaklukan. Dalam proses ini, masyarakat Nusantara tidak hanya kehilangan kendali atas tanahnya, tetapi juga atas ceritanya sendiri. Sejarah yang sebelumnya hidup dalam tutur, upacara, dan simbol, kini dipaksa mengikuti format yang asing. Apa yang tidak sesuai dianggap tidak pernah ada. Yang lebih halus, perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan, hampir tak terasa. Generasi demi generasi mulai mempelajari sejarah versi baru itu. Sebuah sejarah yang tampak rapi, terstruktur, namun penuh celah. Sejarah yang lebih sering menceritakan kegagalan daripada kecerdikan, kelemahan daripada ketahanan. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, banyak peristiwa penting yang menunjukkan kemampuan Nusantara dalam membaca situasi, bernegosiasi, dan bahkan memanfaatkan kehadiran kekuatan asing untuk kepentingan sendiri. Namun, kisah-kisah seperti ini jarang mendapat tempat utama. Seiring waktu, versi sejarah inilah yang menjadi resmi. Ia dicetak, diajarkan, dan diulang. Sementara cerita-cerita lain yang tidak kalah penting perlahan memudar. Bukan karena tidak benar, tetapi karena tidak pernah diberi ruang. Disinilah kita mulai memahami bahwa hilangnya sebagian sejarah Nusantara bukan sekadar akibat lupa. Ia adalah hasil dari proses panjang pemilihan cerita. Dan setiap cerita yang dipilih selalu menyisakan cerita lain yang dikorbankan. Namun, yang tersingkir tidak pernah benar-benar lenyap. Jejaknya masih ada, tersembunyi di balik nama-nama tempat, tradisi yang bertahan, dan cerita rakyat yang dianggap sekadar dongeng. Jejak-jejak inilah yang mengarah pada satu fakta yang sulit diabaikan. Ada peradaban-peradaban Nusantara yang pernah berdiri kuat, namun nyaris tak dikenal hari ini. Dan ketika kita mulai menelusuri jejak itu, kita akan menemukan kisah tentang kerajaan dan peradaban yang seolah menghilang dari panggung sejarah. Di balik nama-nama besar yang sering diulang dalam buku sejarah, ada deretan peradaban Nusantara yang keberadaannya hanya disebut sekilas, bahkan terkadang sama sekali tidak disebut. Bukan karena mereka tidak penting, melainkan karena jejak mereka tidak cocok dengan cerita besar yang kemudian dibangun. Di pesisir dan pedalaman pernah berdiri pusat-pusat kekuasaan yang mengatur wilayahnya dengan pengaruh luas. Mereka memiliki sistem pemerintahan, jaringan perdagangan, dan tatanan sosial yang terstruktur. Namun ketika sejarah disederhanakan menjadi garis lurus dari satu kerajaan besar ke kerajaan berikutnya, banyak di antara mereka yang terhapus dari ingatan kolektif. Nama-nama kerajaan itu kini terdengar asing di telinga banyak orang. Padahal, pada masanya, mereka memainkan peran penting dalam membentuk jalur politik dan ekonomi Nusantara. Beberapa menjadi penghubung perdagangan antar wilayah, sebagian menjadi pusat penyebaran budaya dan kepercayaan, dan lainnya berdiri sebagai kekuatan yang menjaga keseimbangan kekuasaan di sekitarnya. Yang membuat kisah mereka semakin samar adalah minimnya catatan tertulis yang tersisa. Banyak dokumen hilang bersama waktu, peperangan, dan perubahan kekuasaan. Namun, ketiadaan catatan bukan berarti ketiadaan peradaban. Batu-batu yang tersisa, pola pemukiman, dan tradisi yang bertahan menjadi saksi bisu bahwa mereka pernah ada. Dalam beberapa kasus, peradaban-peradaban ini tidak runtuh karena kalah perang besar. Mereka perlahan melebur, beradaptasi, atau terserap ke dalam kekuatan yang lebih dominan. Proses ini berlangsung sunyi, tanpa catatan dramatis. Dan justru karena tidak ada momen besar, kisah mereka dianggap tidak layak dikenang. Lebih menyedihkan lagi, ada dugaan bahwa sebagian sejarah sengaja dibiarkan kabur. Peradaban yang menunjukkan kemandirian dan kekuatan lokal dianggap tidak relevan dengan narasi yang ingin ditonjolkan.
maka yang tersisa hanyalah bayangan, cukup samar untuk dilupakan, cukup kabur untuk diperdebatkan. Namun, bayangan ini tidak sepenuhnya hilang. Ia muncul dalam cerita rakyat, dalam adat yang tetap dijaga, dalam struktur sosial yang masih terasa hingga kini. Disitulah peradaban yang dibungkam itu terus hidup meski tanpa pengakuan resmi. Ketika kita mulai menyadari keberadaan mereka, muncul kesadaran baru. Sejarah Nusantara bukanlah kisah segelintir kerajaan besar. Ia adalah mosaik rumit dari banyak peradaban yang saling berhubungan. Mengabaikan satu bagian berarti merusak keseluruhan gambar. Dan di tengah mosaik itu, ada satu unsur yang selalu hadir namun jarang mendapat sorotan utama, budaya lokal. Sebuah kekuatan yang diam-diam membentuk Nusantara jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Di bawah lapisan sejarah yang ditulis ulang, di balik kerajaan yang diagungkan dan peradaban yang disenyapkan, ada satu kekuatan yang tidak pernah benar-benar hilang, budaya lokal. Ia tidak berdiri megah seperti istana, tidak tercatat rapi dalam prasasti panjang, tetapi justru hidup paling lama. Diam, lentur, dan bertahan melewati perubahan zaman. Budaya lokal Nusantara lahir dari hubungan yang sangat dekat antara manusia dan alam. Gunung bukan sekedar tanah tinggi, laut bukan hanya air asin, hutan bukan hanya kumpulan pohon. Semua memiliki makna, semua diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan, bukan objek yang bisa dikuasai sesuka hati. Dari sinilah cara pandang masyarakat Nusantara terbentuk, sebuah pandangan yang menempatkan keseimbangan sebagai inti kehidupan. Dalam tatanan sosial, masyarakat Nusantara telah mengenal aturan jauh sebelum hukum tertulis diperkenalkan. Hukum adat mengatur hubungan antar individu, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan yang tak kasat mata. Pelanggaran bukan hanya soal salah dan benar, tetapi soal rusaknya harmoni. Karena itu, penyelesaian masalah seringkali lebih mengutamakan pemulihan daripada hukuman. Kepemimpinan pun tidak selalu ditentukan oleh garis darah semata. Di banyak wilayah, pemimpin dipilih karena kebijaksanaan, pengalaman, dan kemampuannya menjaga keseimbangan komunitas. Ia bukan penguasa mutlak, melainkan penjaga tatanan. Konsep ini bertahan lama, bahkan ketika sistem kerajaan dan agama-agama besar masuk dan beradaptasi dengan struktur lokal. Ketika pengaruh Hindu dan Buddha datang, budaya lokal tidak menghilang. Ia menyerap, menyesuaikan, dan mengolah. Dewa-dewa dipahami melalui lensa lokal. Ritual disesuaikan dengan tradisi setempat. Hal yang sama terjadi ketika Islam menyebar. Nilai-nilai baru diterima tanpa menghancurkan akar lama. Inilah kekuatan terbesar Nusantara, kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Namun, dalam narasi sejarah yang disederhanakan, budaya lokal sering diposisikan sebagai latar belakang. Ia dianggap pelengkap, bukan penggerak. Padahal, justru budaya inilah yang membuat Nusantara mampu bertahan menghadapi gelombang perubahan besar, pergantian kekuasaan, masuknya agama baru, hingga tekanan kolonial. Tanpa budaya lokal, Nusantara mungkin hanya menjadi wilayah yang tercerai-berai, tetapi dengan budaya sebagai perekat, identitas bersama tetap terbentuk meski dalam keberagaman. Nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa kebersamaan bukanlah konsep modern. Ia adalah warisan lama yang terus hidup, meski jarang disebut sebagai bagian penting dari sejarah. Ketika kita tidak mengenali peran budaya lokal ini, kita kehilangan pemahaman tentang mengapa Nusantara bisa bertahan selama ribuan tahun. Kita melihat hasil akhirnya, tetapi melupakan akar yang menopangnya. Dan ketika akar dilupakan, pohon sejarah pun tampak rapuh. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah budaya lokal itu penting. Pertanyaannya adalah, mengapa peran sebesar ini justru sering dipinggirkan dalam cerita resmi? Jawabannya membawa kita pada satu kenyataan yang tidak nyaman, bahwa sejarah yang diajarkan bukan hanya soal masa lalu, tetapi juga soal kepentingan masa kini. Pada akhirnya, sejarah bukan hanya kumpulan cerita tentang masa lalu. Ia adalah cermin yang membentuk cara sebuah bangsa melihat dirinya sendiri. Ketika sebagian besar sejarah Nusantara disederhanakan, dipotong, atau dipilih dengan sangat selektif, dampaknya tidak berhenti di ruang kelas. Ia merembes perlahan ke dalam kesadaran kolektif.
Ketika generasi demi generasi hanya diperkenalkan pada cerita tentang kekalahan, penjajahan, dan keterlambatan, tanpa diimbangi dengan kisah kecerdikan dan ketahanan, rasa percaya diri itu terkikis. Nusantara mulai melihat dirinya melalui kacamata orang lain. Sebuah bangsa besar yang perlahan merasa kecil. Padahal, jika potongan-potongan sejarah yang terlupakan itu disatukan kembali, gambaran yang muncul sangat berbeda. Nusantara bukan wilayah yang lahir dari ketergantungan, melainkan dari kemampuan beradaptasi. Bukan bangsa yang pasif, tetapi masyarakat yang aktif membaca zaman. Semua itu membentuk identitas yang jauh lebih kuat daripada yang sering kita sadari. Masalahnya, sejarah yang diajarkan seringkali harus melayani tujuan tertentu. Ia disederhanakan agar mudah dicerna, disusun agar rapi, dan dipilih agar tidak menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Namun, di balik kerapian itu, ada harga yang harus dibayar. Hilangnya kedalaman. Ketika kita tidak mengenal akar kita sendiri, kita mudah ragu terhadap nilai yang kita miliki. Kita mudah menganggap budaya sendiri kuno, pengetahuan leluhur sebagai mitos, dan sejarah sebagai beban, bukan kekuatan. Inilah dampak paling sunyi dari sejarah yang tidak utuh. Namun, sejarah tidak pernah benar-benar selesai. Ia selalu bisa dibaca ulang. Ia bisa digali kembali, dipertanyakan, dan disusun ulang dengan sudut pandang yang lebih adil. Bukan untuk mengganti satu narasi dengan narasi lain, tetapi untuk melengkapi yang telah lama timpang. Mengenal sejarah Nusantara secara utuh bukan berarti menolak pengaruh luar. Justru sebaliknya, ia membantu kita memahami bagaimana leluhur kita berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan jati diri. Dari sanalah rasa percaya diri itu lahir. Bukan dari mitos kebesaran, tetapi dari pemahaman yang jujur tentang siapa kita sebenarnya. Dan mungkin ketika kita mulai berani menatap sejarah dari sudut yang lebih luas, kita akan menyadari satu hal penting. Nusantara tidak pernah kekurangan cerita besar. Yang selama ini kurang, hanyalah keberanian untuk menceritakannya. Perjalanan ini tidak berhenti di sini. Ia baru saja membuka pintu. Karena setiap jejak yang kita telusuri selalu membawa kita pada pertanyaan baru. Dan disitulah sejarah Nusantara terus hidup.